Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmi mu'asyaratil mufariki al-mu'tadata. Pasal ing dalem mertelaken hukume serawungane wong kang megat al-mu'tadata ing wadon kang den idahaken. Dan hal-hal yang bersamaan dengan itu. Jadi sering hal ini terjadi di masyarakat, sudah mengucapkan tolak tapi tidak pisah rumah, tetap sing lanang sing wedok masih satu rumah. Nah, ini bagaimana kalau ada kasus macam ini? Itu nanti orang yang semacam ini iddahnya tidak pernah bisa habis. Ketika selama dalam mu'asyarah tidak bisa dikatakan habis iddahnya, dalam arti penghitungan iddahnya setelahnya dia dipisah. Tapi di dalam urusan boleh rujuk, itu menunggu. Kalau tak boleh rujuk-rujuk, kalau iddah yang semestinya habis, misalnya sudah 3 persucian habis, ya tidak boleh rujuk. Namun untuk kawin lagi tetap gak boleh, sekalipun sudah 3 persucian sebelum pisah dan kemudian melakukan 3 persucian lagi. Itu maksudnya. Yaitu orang-orang yang dalam keadaan iddah masih mu'asyarah di antara suami istri, walaupun hanya sekedar dengan khalwah, walaupun tidak satu kamar tapi satu rumah. Tapi yang dikehendaki dengan mu'asyarah di sini ku ya terus dalam kondisi seperti itu bersamaan dengan suami istri, seperti hanya sebelum tolak, ya tidur bersama siang dan malam, khalwah dan sebagainya. Bukan berarti ketemu itu sudah nih, enggak boleh, enggak. Kesimpulan hukum di dalam mu'asyarah bahwa mu'asyarah suami kepada orang yang telah diiddahi ini akan mencegah penghitungan iddah dari tolak. Jadi iddahnya tidak dihitung dari tolak, tapi dihitung mulai dari hilangnya virus, sudah tidak bersama lagi. Itu nanti masih dia dalam virusnya, jadi lemeknya orang lain dengan wujudnya tolak, tapi dihukumi seperti iddah
kal muqtadah li ta'akhuri iddatiha ila faragil mu'asyarah bitafaruq bainahuma, dihukumi seperti iddah di dalam masalah mengakhirkan karena aku mudahnya masih akhir, sehingga kalau terjadi nolak selama belum habis itu masih masuk. Jadi artinya perempuan yang masih mu'asyarah dengan laki-laki yang menolaknya, mulai dari waktu tolak ini masih hukum raj'iyah. Jadi mulai iddahnya mulai dari waktu tolak ini hukum raj'iyahnya ada. Berarti misalnya 3 persucian ya hukum raj'iyahnya seperti hukum raj'iyahnya ya sampai sudah habis kalau sudah 3 persucian. Lah selain 3 persucian berarti selebihnya 3 persucian bagaimana? Itu hukumnya seperti hukumnya bain, kecuali di dalam tolak. Kalau dia itu nolak lagi bisa jadi, walaupun sudah habis 3 persucian karena belum tafarruq, belum berpisah di masalah tolak dan hal yang sama dengan tolak. Sehingga ketika nanti habis mu'asyarah mulailah iddah. Jadi maksudnya itu hukum tolak atau dikawin lain orang lain tidak boleh juga. Jadi hukum bain kalau sudah habis iddahnya yang asli, jadi umpama sudah 3 persucian misalnya, iddahnya habis, iddah yang asli, yang sehingga tidak boleh dirujuk, berarti seperti hukumnya bain. Tapi andai kata ditolak masih jadi, rabi dengan orang lain juga tidak sah. Dan lau asyara lamun nyerawungi, tembarengi, nunggali sapa mufarikun wong kang megat oleh nunggali kumang oleh muasyarah serawungan tadi biwatin kelawan setubuh au ghairihi liyane setubuh. Sudah ditolak kok bangga gremat-gremet ae. Ini sering terjadi di masyarakat yang tidak mengerti masalah dampak dari kata-kata tolak. Kita pegat tapi tetap mau. Ini mau mulai jadi mau tidak mau kalau laki-laki sudah menjatuhkan tolak ya goodbye. Namun tak merasa berdosa sehingga selalu bersamaan. Tetap bersamaan ini gimana nih? Jadi lau asara mufarikun biwatin nawiri raj'iyatan ing wadon kang den tolak rajai fi iddati akrain ing dalem idai boro-boro persucian au asyurin to boro-boro wulan.
ketika suami yang telah menceraikan istri rojai ini masih tetap muasyarah, tetap satu rumah, baik itu muasyarah dengan wati, dengan setubuh atau tidak, pokoknya yang penting satu rumah. Selama di dalam melaksanakan iddah akro atau ashur, maka lam tam kodi mengkora dadi entek apa iddah tua iddah wadon, iddahnya wanita ini gak akan habis. Bi khilafil ba'ini kelan bedani ba'in lain kalau memang muasyarah dengan tolak ba'in. Ba'in ada dua, ba'in syugro dan ba'in kubro. Ba'in itu artinya sudah putus, tidak boleh rujuk. Bolehnya dengan akad lagi. Tapi tidak berarti setiap ba'in itu harus ada muhalil. Pokok yang muhalil itu hanya tolak 3. Selain tolak 3 tidak ada muhalil. Ba'in itu meliputi tolak rojai yang sudah habis iddahnya itu menjadi ba'in. Sehingga tidak boleh rujuk kecuali akad baru lagi, mulai dari nol lagi. Seperti penjaga pom. Nah, ini mulai dari nol. Nah, atau tolak yang dengan pakai iwat, nebus dirinya. Lepaskan aku dengan 1000 karena aku sudah tidak ada rasa mau. Nah, kalau keinginanmu seperti itu, silahkan serahkan uang 1000. Aku setuju dengan permintaanmu, goodbye selamanya. Gak bisa kembali kecuali akad baru lagi. Likiyami syub'atil firasi, alasane apa? Likiyami syub'atil firasi, karena jumenenge syub'ate anu jero panine firas. Firas niku dadi lemek, dadi bojo. Firajiyati ing dalam tolak rojai. Dunal ba'ini duduk ba'in. Naam. Adalah ba'in sekalipun muasyarah, sekalipun bertemu, ini sudah hilang iddahnya, habis, jadi gak bisa kembali, ya gak bisa ditolak. Karena kalau sudah ba'in itu ditambahi tolak sudah gak bisa. Kalaupun dalam iddah tetap gak bisa. Ya, tolak ba'in tadi itu tolak ba'in itu dengan iwat atau dengan sekaligus 3 tolakan. At-talaku marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Naam in asaroha. Ya bener. Dunal ba'in in asaroha lamun nyeramungi sapa si Saud ing niku lho subhat ing sinten ba'in biwat isyubhatin kelawati subhat. Nah ini kalau ternyata bersamaan dengan muasyarah dengan wati ba'in, dengan tolak ba'in tadi diwati, disetubui karena keliru. Maklum orang itu kalau
harusan puasa itu kadang ya nggak terasa kalau dia puasa ngono lah. Nah ini yang ngono gak terasa kadung langganan wis akhire wis papan ngono ae gak terasa, gak tahu lu. Ternyata kemarin kan sudah putus, lah kok masih lagi. Lah kayak ngeten ya wakar rojaati mongko kaya dene tolak rojai. Karena seperti tolak rojai berarti karena seperti tolak rojai akhirnya bagaimana yo nanti harus iddah setelahnya pisah, yaitu iddahnya wati syubhat. Dulu iddahnya wati syubhat, dan ini kalau iddah yang bain belum selesai yo terjadi tadakhul kemarin karena dihadapkan dua iddah dari satu laki-laki. Ama ghairul mufariqiyana penutawi sakliyane lanang kang misai ae fa ing kana mongko lamun ana sapa ghairul mufariq iku saidan wa ing kana mongko lamun ana sapa ghairul mufariq iku saidan tuan majikan bahwa mengkau utai garu mufarik bi amatihi ing dalam amate garu mufarik iku kal mufariki kaya mufarik fi rajiyati ing dalam rajiyah au ghairihi utawa fi rajiyah au ghairihi fakal mufarik fil bain au gairahu tawaliyani sayyid ya bakal mufariki mongko kaya wong kang misai fil bain. Wa kharaja mongko kejaba bima zikir apa iddatul hamli idai hamil. Tadi dikatakan orang yang masih tidak mau memisai dalam keadaan iddah rojai ini akan akan tidak bisa menghabiskan iddah, tidak bisa memulai iddah, akan tetapi tidak boleh rujuk ketika masa iddah yang asli habis. Tapi kalau selain mufarik, kalau dia itu tidak misai begitu ditolak ya sudah bisa ranjang, bahkan pisahnya ranjang itu terjadi biasanya sebelum jatuh tolak. Ini hukumnya ditafsir. Apabila dia itu sayyid majikan di dalam amatnya, ini sama dengan orang mufarik firajiyah. Apabila di situ aku sayyid terhadap amatnya, ini seperti orang yang misai di dalam rajiyah. Maksudnya kalau mufarik tidak ada perbedaan antara muasyarah dengan wati atau selainnya wati, yang berarti nanti tolak bisa terjadi setelahnya rampungnya iddah suci dan iddah bulan yang hasil dalam masa muasyarah sampai habisnya iddah yang ia laksanakan. Setelahnya mufaraqatus said laha. Jadi ini tidak mufarik, enggak mufaraqah, tapi sing enggak mufaraqah nu karo sayyite.
kan mestinya kan juga harus lepas dari sayyid. Kok di situ gak mufaraqah karo sayyid. Sing gak mufaraqah sayyid. Nah, ini bagaimana? Ya berarti sama dengan mufarik firajiyah. Mufarik firajiyah itu kalau habis idahnya dari pertama ya sudah gitu saja. Sudah biasa habis. Arti ini setelah ditolak oleh suami kan mestinya kan harus mufaraqah. Di sini malih bersama dengan sayyid, ganti karo sayyid, kan yuk halal kalau ganti karo sayyid ya. Nah, ada definisi sayyid. Nah ini bagaimana? Nah hukumnya ya seperti halnya mufarik di dalam raj'iyah. Nah mufarik dalam raj'iyah bagaimana? Ya sudah, tetap ketika habis masa iddah dengan asyur atau akra yang hasil selama muasyarah sampai habisnya iddah yang ia lakoni sebelumnya mufaraqatus sayyid ini berlaku. Tapi kalau akan dikawinkan tetap gak boleh sebelum mulai iddah setelah mufaraqah dari sayyid, menelo. Karena hal ini terjadi bukan dua iddah, yo iddahnya untuk kawin lagi ini masih belum sah sebab masih bersama misalnya menjadi firos, lepas dari firosnya suami ganti firosnya sayyid, ngono lho. Paham enggak? Tapi kalau di situ yang mufariknya bukan sayyid, ini ku mufariki nangge bojone dhewe niku mang ya. Kalau mufarik fil bain, seperti mufarik di dalam apa itu namanya tolak bain itu gak mufarik dengan sayyid bukan, tapi gak mufarik karo wong liya, laki-laki lain. Nah kalau seperti ini berarti seperti bain, habis iddah aslinya ya habis, dan lain sebagainya, dan dengan muasyarah kepada orang lain tersebut karena tidak sah ya nggak ada masalah, nggak dihitung, nggak masalah ya, bisa menghabiskan iddah ya, cuma haram menodok. Fakhraja bima dzukir, apa iddatul hamli lain halnya iddah hamil. Kalau iddah hamil fatak kodi moko dadi entek apa iddah hamil biwati kelan lahiraken hamil mutlakon kelan mutlak. Kalau iddah hamil akan bisa habis dengan cara melahirkan secara mutlak. Wala roja'ata lan ora ana raja iku maujud ba'da gumaing dalam sawise akra lan asyhur. Wa ilam tangkodi senajan ora dadi entek apa iddah bima kelawan akra lan asyhur. Wa ilam tangkodi senajan ora dadi entek bima kelawan akra lan asyhur apa al iddatu iddah ikhtiyatan karena ngati-ngati. Ketika suami yang menceraikannya, itu tidak mau misai dari istri yang telah dicerainya, maka
dia tidak bisa rujuk kepada istrinya yang telah diceraikan tersebut setelah habis iddah aqra dan ashur, walaupun iddahnya istri tersebut tidak habis dengan cara habisnya aqra dan ashur. Dalam arti tidak habis untuk kawin lagi dan untuk ditolak masih bisa berlaku sekalipun dengan sudah iddah aqra dan ashur sebelum dia berpisah. Paham? Benar. Ketika suami yang telah menceraikan istri tidak mau berpisah, masih satu ranjang, masih satu rumah, satu khalwah, maka setelah habisnya iddah dengan aqra dan atau ashur, berarti setelah 3 bulan atau 3 persucian, dia sudah tidak bisa rujuk lagi, tidak bisa kembali lagi kepada sang istri, walaupun iddahnya belum habis, bahkan belum mulai dengan habisnya aqra dan ashur tadi. Iddah bisa dimulai setelahnya dia berpisah satu ranjang. Dalam keadaan setelah habisnya iddah aqra dan ashur ini, andai kata ditolak masih bisa terjadi, bisa tambah. Kalau tadi tolak 1 bisa ditambah 2 atau 3. Kawin lagi dengan orang lain masih tidak boleh. Dan kewajiban nafkah masih tetap seperti halnya belum pegatan, tetap wajib dikasih nafkah. Loh, sudah enggak karena masih dalam iddah. Kudu gawe nafkah barang sian, ikhtiyatan. Wa fihi kalamun, wa filan iku tetep ing dalem la raj'ata kalamun utai pembicaraan zakartu kang nuturaken ingsun ing kalam mak jawabi serta jawabi kalam fi syarhi raudi ing dalam syarai raud wa ghairihi lan liyane raud. Senajan dia tidak bisa rujuk setelah habis iddahnya aqra dan iddahnya ashur, akan tetapi andai ditolak ini bisa berlangsung, masih bisa tambah. Wayal hakwalan tetemu ing raj'ah ghaira mufaraqah, raj'ah sing durung, sing ora mufaraqah, sing muasyarah. Apa tolakun tolak ilang kidoi iddatin temeka maring entai iddah lidzalika maring iddah lidzalika maring kono iddai ba'dal mufaraqah. Wis walau nakaha cuman andai kata terpaksa dinikah orang lain. Nah, andai kata terpaksa dinikah orang lain dalam keadaan setelah habis iddahnya aqra, iddahnya ashur, tapi kan belum habis iddahnya firos karena belum faraqah, kok dikawin orang yang telah yakini, orang yang menekatkan sahnya pernikahan, maka ya habis iddahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dikawini orang lain
ini masih terjadi khilafiyah pendapat, ngoten lho. Bagi orang yang mengatakan sah ya akan diakomodir. Walau nakahalamun nikah sapa muqtadatun wadon kang den nikahaken bidoni sihatin kelawan donisah wawatin atau wawuti alan dan witak wati sapa se muqtadah ing kotoat walau nakahalamun nikah sapa wong muqtadatan ing wadon kang den idahaken aimin ghairihi, didahaken wong liya, idah dhewe kan gak masalah. Bidani sikatin kelawan penyono sah wawatin lan wati ing kotoat maka dadi pegot apa idah dua idahi wadon biwat iklan watine orang yang menikahi saat yang kaping pindho niki wau. Andai kata orang yang diidahi yang semestinya habis idahnya tadi tapi belum mufarokoh terus dikawini orang lain yang menekadkan sah dan ternyata disetubui, maka idahnya habis dan idahnya habis dengan adanya setubuh dari suami yang menikahinya. Kenapa lekisal ikhsulul firasi krono hasile jadi lemek bi kelawan diwati, karena dengan diwati ini berarti sudah menjadi lemeknya orang lain dah ya. Bikilapi maklan bedani masalah dalam yatok dalam hari kalani gurung wati sapa wong nikah, hanya dinikahin belaka tapi belum sampai di setubui, masih belum satu tubuh tapi masih dua tubuh. Wa in asaroha senajan wis ngerawungi atau nunggali rumah sapa wong kang rabi zaud sing naping pindho ing wadon muqtadah niki wau. Alasannya lintifa'il firasi karena dadi sepine firas, karena dadi ilangi lemek, perlu dadi ilangi lemek. Tapi kalau dengan laki-laki yang menikahi tersebut belum satu tubuh, masih tetap dua tubuh, maka tidak bisa habis idahnya sebelum melaksanakan idah dari yang pertama tadi setelah mufarokoh, sebab belum ada firas di sini. Dia harus melaksanakan idah. Kesimpulannya orang idah itu akan berhenti ketika menjadi firas, baik itu nanti idahnya akan diteruskan lagi atau tidak, tapi yang jelas dengan adanya virus berhenti ini loh. Walau roja alamun rujuk sapa sih, walau roja alamun rujuk sapa sih suami, sapa sih walau roja alamun rujuk sapa sih zaud al mufarik kang megat khairan ing wadon kang sik legan. Maksudnya legan ini enggak hamil, au hamilan atau hamil fawadoat, mongko nglahiraken sapa sing hamil. Sumatolaku mengkonune nolak sapa sing wadon, sapa sing wong kang rujuk ing hamil istanafat, mongko dadi ngawiti sapa sing khailan au hamil iddatan ing iddah. Wa ilam yatok senajan durung wati sapa muraji li audia krana baline wadon birojati lan nikahi maring nikah. Kalau tadi dikawini orang lain
asalkan belum sampai diwati, ini aku idahnya masih berlanjut, nggak putus, masih berlanjut, yakni nggak bisa, karena masih belum menjadi selimut. Tapi kalau suami yang mufarik tadi merujuk dalam waktu idah, idah yang meneruskan tadi selama muasyarah, lah kok merujuk, maka dengan walaupun belum diwati, idahnya habis. Bedanya apa? Kalau yang kedua ini, yang rujuk ini, kok bisa habis walaupun belum diwati, dikarenakan dengan adanya rujuk itu sudah balik pada nikah. Betul. Li'audia birajatilah nikah lati wudiatkan dan waitat sebawatan yang dalam nikah. Karena kembali lagi kepada suami. Walau tolakwa qoblal wat'i, walau tolakwa, tapi kalau nolaknya itu setelahnya, nolaknya itu setelahnya hamil, nolaknya setelahnya melahirkan, nolaknya setelahnya melahirkan, maka harus mengulangi iddah lagi. Nanti mulai iddah lagi, ya iddah pegatan yang kedua kalinya ini loh. Kan tadi sudah rujuk, terus sekarang tolak. Kan tadi iddahnya sudah habis, nah karena sudah ditolak lagi, walaupun belum diwati, sudah ditolak. Nah ini tetap ada iddah lagi. Tuh katanya, la junah aku la idata aku la junah kalikum aku ilan aku apa wa in tamassukunna mingkam wa in talaqtumuna mingkam liata masuna falaisa lakum min iddatin tak tadunaha. Kalau sudah dirabi sebelum diwati tidak ada iddah. Nah ini kok ada iddah? Karena kembali kepada pernikahan yang dulu sudah diwati karena rujuk, walaupun terus dipegat sebelum diwati, ini tetap mulai iddah. Paham? Artinya ada istri ditolak rojai, baik itu hamil atau haid. Setelahnya ditolak rojai, kemudian dia rujuk. Setelah rujuk melahirkan. Setelah rujuk melahirkan. Terus ditolak. Dan belum ditati. Ini tetap baik hail atau hamil tadi harus mengulang iddah. Kenapa kok mengulang iddah? Karena urusan rujuk mengembalikan kepada yang pertama, mengabadikan. Lain kalau setelah iddah itu kawin lagi, dinikah jadidah. Kemudian setelah nikah jadidah tidak dirasain, tidak disetubuhin, tetap dua tubuh. Terus ditolak lagi, ini nggak mengulangi iddah. Paham?